Jadi kemarin saya ada merilis sebuah polling ya, di mana manakah yang paling urgent dilakukan oleh pihak otoritas Bursa Efek Indonesia terkait dengan opsi pertama, yaitu apakah kode broker seharusnya dibuka kembali sepanjang jam trading, terus memperketat kriteria IPO, ya kan? C, tidak ada lagi suspend saham yang harganya sedang strong rally atau memperkecil fee untuk ke PKC dan Bursa Efek Indonesia agar fee transaksi yang dibebankan kepada eh, customer itu bisa lebih murah lagi, ya kan? Atau adakan market maker yang resmi versi otoritas, ya kan? Kan itu ada wacana tuh mau dibikin market maker. Atau tiadakan jam istirahat bursa, dan yang terakhir, jadikan satu lot sama dengan 10 lembar saham. Anda bisa lihat di sini bahwa ternyata yang menjadi pilihan terbanyak daripada subscriber channel berdagang angka adalah memperketat kriteria IPO agar tidak semakin parah, ya, dalam merampok duit para newbie gitu ya. Yang nomor dua adalah tidak ada lagi suspend harga yang harganya sedang naik tinggi. Seperti itu. Kalau kode broker nomor tiga. Jadi ibaratnya saya akan bahas nomor satu dan nomor dua. Oke. Yang nomor satu, ya, bursa sedang mencari cara seleksi calon emiten IPO berkualitas. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda berandai-andai saja. Misalnya, bursa sudah menetapkan aturan baru terhadap IPO. Ya, aturan barunya misalnya minimal equity adalah 1 triliun. Jadi equity sebelum IPO kurang dari 1 triliun tidak bisa IPO. Ini berandai-andai saja. Ya, terus sebelum IPO debt to equity ratio kurang dari 1,5 kali, misalnya gitu kan, wajib ya, misalnya begitu. Artinya sudah diberikan tambahan-tambahan parameter tambahan dari pihak bursa. Terus setelah IPO, harga tetap ancur-ancuran. Artinya seperti IPO-IPO yang belakangan ini kita sering lihat gitu ya. Misalnya United ya, IPO hancur ke bawah. Terus apa? Ayam Nelongso ya, Ayam Nelongso baik ya kalau nggak salah. Nah, listing hancur ke bawah seperti ini kan. Terus apalagi yang mau disalahkan setelah ini? Kalau sekarang kan kita mungkin menyalahkan pihak bursa yang terlalu longgar memberikan kriteria kepada calon emiten yang mau IPO. Ibaratnya rugi pun boleh IPO, kan gitu. Nah, kalau dari versi saya sebenarnya, simpelnya begini, bursa nggak usah cari cara untuk seleksi calon emiten IPO. Karena judulnya ini kan adalah pasar modal, tempat di mana orang mencari modal, ya, perusahaan mencari modal untuk perusahaannya, ekspansi perusahaannya, dipertemukan dengan orang yang punya kelebihan modal, ya, punya modal lebih dan mau berinvestasi ke saham tersebut. Ya, jadi ibaratnya peranan bursa di sini hanyalah sebagai penyedia sarana untuk mempertemukan dua pihak tersebut. Nah, apakah menjadi kesalahannya pihak bursa kalau investornya yang tidak bisa menilai apakah emiten ini berkualitas atau enggak? Masa bursa yang disalahkan? Coba deh dipikir secara logika. Kan para investor memiliki kebebasan untuk mau belikah atau tidak beli. Dan semua juga tahu bahwa IPO itu adalah exit liquidity. Kebanyakan seperti itu. Dan ibaratnya semua perusahaan itu value-nya ditawarkan tidak mungkin PBV-nya 1 kali atau di bawah PBV 1, price to book value 1. Jadi pasti ditawarkan itu dengan value yang mahal. Saya nggak bilang price ya, value. Rata-rata PBV-nya 2 sampai 2,5 kali. Kita mau cari emiten yang PBV-nya di bawah 2 untuk saham-saham yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia itu masih ada. Jadi secara logika, ngapain kita beli yang PBV-nya lebih daripada 2?
dan belum teruji. Perusahaannya umurnya juga masih, kalau kita lihat belakangan ini kan umur perusahaan yang listing itu kan kebanyakan alah 5 tahun, 7 tahun berdiri, ya masih muda-muda lah gitu, belum teruji. Jadi secara logika harusnya, apakah bursa harus memperketat kriteria IPO? Kalau dari saya sih nggak perlu ya. Karena salahnya para pembeli yang dengan rela hati memberikan uangnya untuk membeli saham-saham IPO tersebut. Bursa lo nggak maksa, emitennya lo nggak maksa. Udah tahu itu perusahaan ya mahal secara value, kok ya masih dibeli? Oh, saya kan nggak bisa ngitung, Pak. Ya, salahnya siapa kalau gitu? Salahnya siapa Anda nggak bisa ngitung? Anda tidak bisa mengendarai mobil, tapi tiba-tiba dikasih kunci mobil, suruh nyetir, Anda langsung ngebut. Salahnya siapa kalau terjadi kecelakaan? Ibaratnya yang disalahkan mobilnya, yang disalahkan kunci mobilnya, yang disalahkan orang yang kasih kunci mobil, yang disalahkan jalanannya, yang disalahkan mobil yang ditabrak di depan, yang disalahkan sepeda motor yang lewat di depan yang Anda tabrak. Yang tidak salah cuma satu, bos. Anda sendiri. Orang yang membeli saham IPO itu yang tidak salah. Itu doang yang nggak salah. Lainnya semua salah. Apakah fair seperti itu? Jadi dalam dalam hal ini sih saya melihat nggak perlu ada perbaikan atau perketat kriteria IPO. Nggak perlu. Buat apa? Nggak guna. Ya kan? Malah akan memperlambat, bisa memperlambat pertumbuhan UMKM ya, ceritanya kan begitu. UMKM yang mau IPO. Jadi kalau ibaratnya diperketat begitu, UMKM yang modalnya lumayan besar gitu ya, tapi statusnya masih UMKM, jadi mikir, waduh gimana ini saya mau mencari modal kan begitu. Pikirkan hal yang lebih besar, jangan cuman karena kesalahan yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan sehingga berakibat rugi, terus orang lain semua yang disalahkan kecuali diri sendiri. Jadi aneh kalau syarat IPO itu harus diperketat. Gitu. Nah, terkait yang kedua, tidak ada lagi suspend harga yang sedang strong rally. Ini saya setuju. Karena kalau kita lihat contoh kasus yang barusan saja terjadi, yaitu di Cuan. Cuan itu bukan baru satu kali disuspend, enggak. Berkali-kali disuspend. Jadi contoh pada tanggal 15 Agustus 2023, suspend. Suspend pertama kali sejak dia listing. Ya, sejak dia listing itu adalah suspend pertama kali untuk Cuan. Ya, jadi pertama kalinya dia kena suspend. Kemudian ini bukan suspend, ini ARB, bos. Ya. Nah, suspend pertama kali itu 15 Agustus. Begitu suspendnya dibuka, besoknya dia naik nih, hijau. Apa yang terjadi? Suspend lagi berhari-hari. Ya. Nah, suspend pertama itu pasti umumnya 1 hari doang. Cooling down lah istilahnya. Cooling down. Nah, yang jadi masalah adalah kalau harga sahamnya setelah suspend 1 hari ini, perdagangannya kembali dibuka, boleh diperdagangkan, harganya masih terus naik, itu biasanya akan disuspend dan suspendnya lebih dari 1 hari biasanya. Nah, ini ya kejadiannya di situ, Anda bisa lihat. Ya, terus apa yang berakibat setelah itu? Harganya turun. Oke. Kemudian terjadi lagi nih di atas. Naik, suspend lagi, 3 hari suspend. Setelah suspendnya dibuka, apa yang terjadi? Harganya turun. Oke. Masih berani naik. Gila-gilaan suspendnya berhari-hari. Ya. Berhari-hari. 2 minggu. 2 minggu lebih. Ya. Sampai dipublish, kita akan melakukan interogasi terhadap kejadian ini. Oh ya kan, pernyataan statement itu dikeluarkan oleh pihak otoritas. Lah, seolah-olah emitennya yang salah, kan gitu. Padahal ya kita fair-fairan aja ngomong. Misalkan emitennya pun mau harga sahamnya itu naik, ya tidak mungkin juga ownernya sendiri yang mencet, pencet sana, pencet sini, buy sell, buy sell, buy sell gitu ya. Pasti nyerahin ke kontraktor. Ibaratnya, Anda kalau mau bangun rumah,
Ya, umumnya Anda suruh kontraktor yang bangunkan. Anda mau saham Anda naik, ya Anda percayakan kepada orang yang memang kompeten di dalam melakukan pergerakan harga saham. Ya, Anda serahkan ke kontraktornya. Begitu ini disuspend yang diinterogasi emitennya. Lah, aduh, ya. Jadi suspend ini memberikan tendensi buruk. Jadi seolah-olah kalau sudah disuspend itu susah harganya mau naik. Karena kalau dia naik, dia akan kena suspend lagi. Jadi ini adalah dua hal yang sangat bertentangan. Di mana yang tadi itu terkait IPO, Anda berharap agar apa yang Anda beli, IPO yang Anda beli, harganya ke atas, ke utara. Ya, ya kan? Simpel ya, gitu aja ya. Omong kosong dengan fundamentalnya harus bagus, preketek pret. Intinya kan para investor itu maunya beli IPO, begitu listing harganya naik, ya kan? Itu berarti kita bicaranya ke harga. Terus yang B, tidak ada lagi suspend saham yang sedang strong rally. Artinya Anda maunya itu kalau naik ya naik, kan gitu. Intinya semua orang itu maunya harganya naik. Tapi yang terjadi adalah kita menyalahkan pihak bursa yang terlalu longgar dalam kriteria IPO sehingga harganya turun ke bawah. Jebret, kebanyakan begitu listing turun ke bawah. Tapi di saat yang sama ada saham yang naik kencang nih, bukan IPO, naik kencang terus disuspend sama pihak otoritas. Jadi otoritas ini kerjanya itu kayak apa sih? Aneh, aneh bin ajaib, serius. Dia memfasilitasi terjadinya perampokan duit secara halus, di mana para newbie-newbie yang tidak memiliki skill dalam menganalisa perusahaan, laporan keuangan, ya jelas kita harus menganalisa laporan keuangan kalau IPO, karena belum ada chart. Itu berbondong-bondong beli IPO, difasilitasi oleh pihak otoritas, yang ujung-ujungnya kerampok nih duit. Ya kan nyangkut, pada nyangkut semua. Tapi di saat yang sama, ketika ada pergerakan harga ke utara, strong rally yang jelas-jelas memberikan cuan, disuspend sama pihak bursa, dihentikan. Untuk yang B, itu bursa tidak punya kuasa apapun, meskipun kriterianya sudah diperketat, yang bisa IPO adalah emiten-emiten yang calon emiten yang fundamentalnya super-super ciamik. Bisa saja setelah dia listing, harganya tetap akan turun ke bawah. Terus salahin lagi bursa. Tapi di saat ketika bursa punya power untuk tidak melakukan suspend, dia malah melakukan suspend. Dengan memberikan label bahwa saham ini masuk UMA, bahwa saham ini disuspend, itu menciptakan sebuah perasaan yang sama ketika contoh nih ada misalnya satu BPR dalam pengawasan ketat OJK. Lah, orang jadi takut taruh duit di BPR itu, bos. Kenapa diawasi secara ketat? Ada masalah kah? Kan gitu. Atau bank XXX sedang dipantau ketat oleh OJK. Lah, orang jadi takut ke sana, bos. Untuk nabung di bank tersebut. Itu sama halnya dengan mensuspend saham gitu loh. Orang lagi happy-happynya disuspend. Dibiarin aja. Ngapain harus disuspend? Kalaupun mau disuspend, janganlah satu harian seperti itu. Gunakanlah cara yang sudah ada di bursa lain, khususnya contoh di bursa Amerika. Suspendnya itu kan tujuannya untuk cooling down kan? Ya sama. Di bursa Amerika juga sama, suspend ada untuk memberikan waktu kepada investor yang mau beli, cooling down dulu, mikir dulu, ini harga udah tinggi, lu masih mau buy apa enggak nih? Nah, suspendnya itu halting namanya. Halt, itu sudah pernah kita lakukan pada saat COVID, di mana kalau harga turun gila-gilaan, yang disuspend adalah bursanya, halt, ya kan, selama beberapa menit. Begitu dibuka, masih turun lagi, suspend lagi, kan begitu.
Tapi tidak seharian, bos. Ya, tidak seharian. Nah, kenapa tidak dilakukan seperti itu? Kalau Anda sudah memasukkan list saham ini ke dalam UMA, suspendlah seperti itu, tapi tidak satu harian full atau seperti cuan yang sampai berhari-hari begini. Akibatnya apa? Begitu suspend berhari-hari yang panjang ini dibuka, orang balapan jualan, bos. Gitu loh. Lah ini kan sama aja kayak emiten baru listing turun ke bawah. Jadi kesannya ini otoritas itu kok lebih suka kalau investor ini mengalami kerugian ya. IPO pada nggak beres, terus main suspend saham. Begitu suspend yang udah begitu lama seperti ya berhari-hari, suspendnya dibuka, harganya turun ke bawah, ambrol. Rugi lagi orang yang udah beli. Ya kan, mau take profit juga susah, nggak bisa. Itu begitu buka ARB, buka ARB, buka ARB, gimana mau take profit? Orang yang sudah beli di bawah ini kan nggak bisa take profit. At the end apa? Katakanlah dia beli di sini. Jadinya BEP. Kan konyol begitu loh. Susahnya kalau wasit ini nggak pernah nendang bola. Wasit pertandingan sepak bola tapi nggak pernah nendang bola, nggak pernah latihan sepak bola, tidak mencintai permainan sepak bola. Dia cuma mau jadi wasit hanya karena dia ditunjuk atau karena gajinya lumayan, ya kan seperti itu, atau karena prestis, gengsi. Tapi dia tidak pernah mencintai pertandingan ini, tidak pernah mencintai olahraga ini. Ya, semoga saja ada perbaikan di bursa kita.